Episode 5, akhirnya datang seorang penolong. Di jalan raya yang sepi itu, Renata tergeletak sendirian, tak berdaya. Terlihat beberapa orang mulai berhenti dan turun dari kendaraannya masing-masing, berkerumun, melihat ke arah Renata. Namun, mereka hanya berkerumun dan melihat, serta berbisik, histeris dan berbagai macam ekspresi lainnya. Sayangnya, tak ada seorang pun yang mendekat, hingga datang seorang laki-laki dari sisi jalan yang lain. Laki-laki dengan pakaian security itu pun menghentikan laju motornya, memarkirkannya di tepi jalan. Dia menghampiri Renata dengan wajah yang sangat iba. "Nak, kau tidak apa-apa?" tanyanya pelan. "Tolong saya," teriak Renata dalam hati. Suara itu tidak bisa keluar dari bibir mungilnya. Bahkan untuk membuka mulutnya saja Renata tak mampu. Laki-laki yang ternyata Pak Tauni itu pun segera menelpon ambulan. Selesai menelpon, dia kembali menghampiri Renata. "Tenang nak, kamu aman. Sebentar lagi ambulan datang. Kamu harus kuat ya. Aku akan menemanimu sampai ambulan datang. Tetap bersamaku ya nak. Ayo kamu harus kuat. Semangat nak. Masa depanmu masih panjang di depan sana. Ingat keluargamu menunggumu," kata Pak Tauni. Dia berusaha menguatkan Renata. Padahal sebenarnya kakinya sendiri terasa lunglai melihat kondisi Renata. Pak Tauni sudah menikah selama 5 tahun dan dia belum dikaruniai keturunan. Melihat seorang anak kecil terluka sendirian di tengah jalan raya, tentu saja dia sangat prihatin. Tak lama terdengar suara sirine ambulan datang. Para medis pun turun membawa brandkar. Di tengah kerumunan orang itu para medis bertanya, "Mana keluarganya?" Hening. Tidak ada yang menjawab. Siapa yang akan bertanggung jawab? Kembali hening, tidak ada yang menjawab. Dalam keheningan itu, jiwa Pak Tauni memberontak. Dia segera mendekat ke arah para petugas. "Biar saya saja Pak yang bertanggung jawab," kata Pak Tauni lirih. "Anda keluarganya?" tanya para medis tersebut. "Bukan Pak," jawab Pak Tauni. "Apakah Anda yang menabrak korban?" tanya para medis itu lagi. "Bukan juga Pak. Tapi kalau tidak ada yang bertanggung jawab, anak ini tidak akan segera mendapatkan pertolongan. Kalian juga tidak bisa melakukan tindakan apapun bukan?" jawab Pak Tauni lagi. "Anda benar. Kalau begitu mari ikut kami," dan tak lama, ambulan yang membawa Renata itu pun melaju pergi. Pak Tauni kini bukan hanya seorang security. Dia menjelma menjadi perwujudan malaikat yang nyata dan masih ada di tengah keramaian dunia yang fana ini, di mana lebih banyak terdapat keegoisan orang lain yang lebih mengutamakan jejak jaring media sosial mereka. Saat terjadi kecelakaan seperti ini, bukan hati nurani mereka terketuk untuk segera menolong. Mereka hanya sibuk mengambil foto ataupun video untuk sekadar mengunggah di media sosial mereka. Namun, nasib korban bagaimana? Mereka tidak peduli. Pak Tauni perwujudan nyata. Ternyata, masih ada segelintir orang yang punya jiwa heroik dan siap menolong tanpa pamrih. Seperti Pak Tauni. Padahal Pak Tauni datang lebih akhir. Dia tidak mengenal Renata, namun dia bersedia menolongnya. Sementara orang-orang yang lebih dulu melihatnya, hanya berkerumun, hanya berbisik, hanya bergumam. "Kasihan," kata yang muncul dari beberapa bibir mereka, tapi tanpa melakukan apapun untuk menolong. Dan mirisnya kejadian seperti ini ada di dunia nyata. Tanpa seorang pun berpikir, bagaimana jika korban itu adalah keluarganya? Bagaimana perasaan keluarga korban yang melihat kondisi korban yang terluka di media sosial yang lewat di beranda mereka? Bagaimana kondisi psikis para korban yang sudah mampu melewati kejadian, namun masih bisa melihat rekam jejak kejadian yang pernah menimpanya di internet? Tidak ada seorang pun yang pernah berpikir akan hal ini. Mereka hanya mementingkan bahwa kejadian seperti ini adalah konten untuk menarik perhatian orang lain. Miris sekali bukan?